Rumah megah itu berdiri gagah di tengah kota. Pagar tinggi berwarna hitam mengelilingi halaman luas yang dipenuhi taman bunga terawat. Di dalamnya, Ratna Wijaya hidup dalam segala kemewahan yang dulu ia bangun bersama almarhum suaminya. Namun, malam selalu menjadi waktu yang paling sunyi. Ratna duduk di ruang tamu besar dengan lampu kristal menggantung indah di atasnya. Gaun sutra yang ia kenakan terasa tak lagi berarti ketika tak ada seorang pun yang menatapnya dengan cinta. Rumah sebesar ini tetap terasa kosong, gumamnya lirih. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu, Ratna menjadi sosok yang lebih dingin. Ia fokus pada bisnis properti yang diwariskan padanya. Semua orang memujinya sebagai wanita kuat, wanita sukses, wanita yang tak membutuhkan siapapun. Tapi tidak ada yang tahu, setiap malam ia tidur dengan air mata yang diam-diam jatuh. Maya, sahabatnya, sering datang menemaninya. "Kamu masih muda, Ratna. Kamu berhak bahagia lagi," ucap Maya suatu sore. Ratna hanya tersenyum tipis. "Bahagia itu bukan soal punya seseorang, Mei. Aku sudah cukup dengan semua ini." Namun dalam hatinya, ia tahu, ia berbohong. Ia merindukan percakapan sederhana. Tawa kecil. Seseorang yang menunggunya pulang, bukan hanya dinding dan bayangan masa lalu. Dan tanpa ia sadari, hidupnya akan berubah ketika seorang pemuda desa datang untuk bekerja di salah satu proyeknya. Namanya Arga. Ratna mulai sering datang ke desa dengan alasan mengecek proyek. Namun jauh di dalam hati, ia tahu alasannya bukan sekadar bisnis. Arga selalu menyambutnya dengan hormat. "Bu Ratna jauh-jauh ke sini terus, capek loh," katanya suatu hari. Ratna tersenyum kecil. Kadang suasana desa lebih menenangkan daripada kota. Arga tertawa ringan. "Di sini cuma ada sawah sama angin, Bu." "Justru itu yang aku cari," jawab Ratna pelan. Percakapan mereka semakin sering. Tentang kehidupan desa. Tentang masa kecil Arga yang sederhana. Tentang mimpi-mimpinya membangun usaha sendiri. Ratna terkesan dengan cara Arga berbicara. Tidak silau dengan hartanya. Tidak berusaha mencari perhatian berlebihan. Namun hubungan itu mulai terlihat oleh warga. Janda kota dekat sama pemuda desa. "Ah, paling cuma hiburan." Bisikan mulai menyebar. Di kota, Dimas mulai curiga. "Kamu terlalu sering ke desa, Ratna. Ada apa sebenarnya?" tanyanya suatu malam. Ratna terdiam. "Aku cuma merasa hidup lagi." Dimas menatapnya serius. "Hati-hati. Perbedaan dunia kalian terlalu jauh." Tapi Ratna sudah terlanjur merasakan sesuatu yang lama hilang, diperhatikan tanpa syarat. Hubungan mereka semakin dekat. Namun jarak sosial mulai terasa nyata. Suatu hari, Ratna mendengar langsung bisikan warga saat ia turun dari mobil mewahnya. "Lihat tuh, datang lagi. Kasihan si Arga, nanti ditinggal pasti sakit." Ratna menunduk. Di sisi lain, Arga juga mulai merasakan tekanan. "Gak takut dibilang numpang hidup?" tanya seorang teman padanya. Arga hanya diam. Tapi malam itu ia gelisah. Ketika Ratna datang, Arga terlihat berbeda. Lebih kaku. Lebih menjaga jarak. "Kamu berubah," kata Ratna pelan. Arga menghela napas. "Bu Ratna, dunia kita beda. Saya takut ibu cuma kesepian." Kata-kata itu menusuk. "Apa kamu pikir aku tidak tahu perasaanku sendiri?" Suara Ratna bergetar. "Kalau ini cuma pelarian, nanti ibu yang sakit." Air mata Ratna jatuh untuk pertama kalinya di depan Arga.
Aku tidak butuh hiburan, Arga. Aku butuh seseorang yang tulus. Arga terdiam. Hatinya berperang antara cinta dan rasa rendah diri. Dimas akhirnya berbicara tegas. Kamu mempertaruhkan reputasimu. Investor mulai bertanya. Ratna lelah mendengar logika. Kenapa semua orang sibuk mengatur hatiku? Dimas menatapnya lembut. Aku hanya tidak ingin kamu hancur. Sementara itu, Arga memutuskan menjaga jarak beberapa hari. Ratna merasa dunia kembali kosong. Malam itu, ia berdiri di balkon rumahnya yang megah. Angin kota tak lagi menenangkan. Ia sadar, mungkin benar, ia takut sendirian. Tapi rasa yang ia miliki untuk Arga terasa nyata. Di desa, Arga menatap langit yang sama. Kalau aku benar sayang, aku harus berani. Keesokan harinya, ia datang ke kota. Dengan langkah sederhana dan pakaian seadanya, ia berdiri di depan rumah besar Ratna. Ketika Ratna membuka pintu, ia terkejut. Aku tidak datang karena harta ibu, kata Arga mantap. Aku datang karena hati ini memilih ibu. Ratna terdiam, lalu tersenyum dalam tangis. Hubungan mereka akhirnya terbuka. Media lokal mulai menyorot. Janda kaya dan pemuda desa. Komentar pedas bermunculan. Ratna hampir menyerah. Kalau kamu lelah, kita berhenti, kata Arga suatu malam. Ratna menatapnya lama. Aku sudah terlalu lama hidup mengikuti standar orang lain. Kali ini, biarkan aku memilih. Arga menggenggam tangannya. Perlahan, Ratna mulai memperkenalkan Arga sebagai rekan dalam proyek sosial desa. Ia tidak lagi menyembunyikan. Dimas akhirnya melihat kesungguhan Arga. Mungkin aku salah menilai, katanya suatu hari. Arga tidak pernah meminta apa-apa. Ia justru bekerja keras membuktikan dirinya mampu berdiri sejajar. Ratna melihat perubahan itu. Cinta mereka tidak lagi hanya tentang rasa, tapi perjuangan. Waktu membuktikan segalanya. Arga berhasil membangun usaha kecil dari hasil kerja kerasnya sendiri. Ratna tidak memberinya kemewahan, hanya kesempatan. Bisikan warga perlahan mereda. Suatu sore di desa, Ratna duduk bersama Arga di bawah pohon besar. Masih takut? Tanya Ratna pelan. Arga tersenyum. Takut kehilangan? Iya. Tapi bukan karena perbedaan lagi. Ratna menggenggam tangannya. Ia sadar, yang membuatnya jatuh cinta bukan sekadar kehadiran Arga, tapi ketulusannya. Bukan pelarian. Bukan hiburan. Tapi keberanian untuk memulai lagi. Cinta mereka tidak sempurna. Tidak bebas dari penilaian. Namun Ratna akhirnya menemukan sesuatu yang tak pernah bisa dibeli dengan uang. Seseorang yang memandangnya bukan sebagai janda kaya raya, tapi sebagai perempuan biasa yang ingin dicintai. Arga pun menemukan keberanian untuk mencintai tanpa merasa rendah diri. Apakah ini cinta sejati? Mungkin cinta memang bukan soal status atau usia. Bukan tentang siapa lebih kaya atau lebih sederhana. Cinta adalah tentang dua hati yang memilih untuk tetap tinggal. Meski dunia meragukan. Dan kali ini, Ratna memilih bukan karena kesepian. Ia memilih karena yakin. Hati Merah 2.